Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, saya di sini akan membahas mengenai tugas UTS mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Tapi sebelumnya saya akan menghormati dulu kepada Ibu Ertia selaku dosen pengampu, terus kepada teman-teman juga yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa melihat materi dari YouTube ini. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Wahyu Dinugraha dari Prodi Manajemen di kampus Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan membahas mengenai penyusutan. Nah, penyusutan sendiri merumuskan rumus biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat aset. Begitu. Mengapa penyusutan harus dihitung? Saya mau jelaskan ya. Depresiasi atau penyusutan wajib dihitung dan masuk dalam laporan keuangan perusahaan pada setiap periodenya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perolehan keuntungan perusahaan dan mengetahui harga saat aset pertama kali dibeli. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas apa itu akumulasi depresiasi. Saya akan membahas mengenai pengertian dan cara hitungnya. Kumpulan perhitungan beban penyusutan secara periodik. Biasanya ini dicatat pada neraca keuangan. Perhitungan akumulasi depresiasi diperlukan juga mengetahui nilai aktiva tetap yang akan dilaporkan dalam pajak maupun keperluan akuntansi. Di dalam laporan keuangan terdapat dua nilai depresiasi atau penyusutan, yakni biaya depresiasi dan akumulasi depresiasi. Biaya depresiasi diartikan sebagai suatu penggunaan atas manfaat saat aktiva tetap diakui. Sementara akumulasi depresiasi adalah kumpulan dari beban penyusutan selama periode tahun pertama sampai dengan tahun selanjutnya, sehingga batas penyusutan ditentukan. Maka dari itu, nilai tercatat aset adalah selisih atas harga beli dengan akumulasi depresiasi. Adapun contoh harta benda yang dihitung dalam akumulasi depresiasi aset adalah peralatan publik, peralatan pabrik, gedung, peralatan kantor, kendaraan, dan lainnya. Akumulasi depresiasi hampir terjadi pada seluruh aktiva tetap kecuali tanah. Pasalnya, menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia,
tanah dipersepsikan memiliki nilai yang selalu naik pada tiap periodenya, sehingga tidak dapat mengalami penyusutan. Oleh sebab itu, biasanya kebanyakan pebisnis lebih tertarik pada investasi tanah dibandingkan aktiva tetap lainnya. Faktor-faktor yang memengaruhi akumulasi depresiasi. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam perhitungan akumulasi depresiasi. Di antaranya adalah yang pertama, harga perolehan aset. Salah satu faktor yang menentukan akumulasi depresiasi adalah harga perolehan aset, baik itu dalam kondisi baru maupun bekas. Sebelum Anda mengetahui besaran penyusutan aset, ketahui terlebih dahulu berapa harga aktiva saat sebelum dimiliki oleh perusahaan. Harga perolehan aset ini nantinya digunakan sebagai dasar depresiasi nilai aktiva pada tiap periode tertentu. Yang kedua, umur ekonomis. Anda juga perlu mempertimbangkan umur dari aktiva sampai nilai kegunaannya mencapai 0 rupiah atau diputuskan untuk dijual perusahaan. Umur ekonomis dari aktiva bisa bervariasi tergantung pada jenisnya, seperti berapa bulan atau berapa tahun. Yang ketiga, nilai residu. Hal lainnya yang berpengaruh dalam akumulasi depresiasi adalah nilai residu. Nilai residu yaitu nilai aktiva setelah dikurangi nilai depresiasi pada tiap periode tertentu. Nilai residu adalah nilai akhir aset setelah mengalami kerusakan atau penurunan kualitas, sehingga nominalnya dapat mencapai 0 rupiah bila tidak dapat dimanfaatkan lagi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghitung akumulasi depresiasi. Yang pertama yaitu metode garis lurus. Akumulasi depresiasi menggunakan metode garis lurus dapat dilakukan dengan menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Adapun rumus akumulasi depresiasi dengan metode garis lurus yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis. Contohnya, perusahaan X ingin menjual sebuah mesin produksi seharga 7 juta. Dalam 5 tahun mendatang, estimasi nilai residunya saat dijual adalah 1 juta. Berikut penyusutannya. Biaya penyusutan sama dengan 7 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 tahun. Sama dengan 6 juta dibagi 5 tahun. Jadi jumlahnya 1.200.000. Selanjutnya, metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda umumnya lebih hati-hati.
dalam menentukan estimasi dibandingkan dengan garis lurus. Maka dari itu, nominal penyusutannya dinaikkan 2 kali lipat. Adapun rumus akumulasi depresiasi menggunakan metode saldo menurun ganda, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase depresiasi ganda. Nah, ini contoh perhitungan mengenai metode saldo menurun ganda. Contohnya, misalnya total nilai residu sama dengan 8 juta dikurangi 7.377.920 rupiah sama dengan 622.080 rupiah. Dengan demikian, berdasarkan metode saldo menurun ganda, mesin produksi perusahaan X tidak dapat dijual seharga 1 juta, tapi 622.000 saja dalam 5 tahun mendatang. Nah, ini ada satu metode lagi, metode saldo menurun tunggal. Kalau tadi menurun ganda, sekarang menurun tunggal. Meskipun dihitung dengan langkah yang hati-hati, metode saldo menurun ganda bisa saja tidak sesuai ekspektasi perusahaan. Oleh karena itu, solusinya bisa mempertimbangkan metode saldo menurun tunggal. Rumus akumulasi depresiasi menggunakan metode saldo menurun tunggal, yaitu biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikali persentase penyusutan tunggal. Demikian penjelasan mengenai apa itu akumulasi depresiasi dengan rumusnya. Bisa dilihat perhitungan akumulasi depresiasi adalah hal yang penting bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring maupun manajemen terhadap aset demi menjaga kesehatan finansial perusahaan. Demikian pembelajaran materi yang saya sampaikan mengenai penyusutan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa dipelajari oleh teman-teman semuanya. Jika ada kekurangan dengan apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan karena masih proses belajar. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.